Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Gojo Rio Channel. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail eh, mem-BTL power amplifier itu tanpa menggunakan modul. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi hanya kisi-kisinya, hanya langsung saja. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sampai detail-detailnya. Mem-BTL amplifier itu pada dasarnya adalah satu amplifier. Ini bekerja pada fase positif, yang satunya bekerja pada fase negatif. Jadi amplifiernya harus imbang, kiri dan kanan harus kembar. Kemudian part yang paling penting ketika kita mem-BTL tanpa modul adalah kita harus punya input balan. Amplinya tuh apa saja boleh teman-teman, yang penting punya input balan di inputnya. Mau pakai driver Safari bisa, driver SOCL bisa, yang penting depannya harus punya input balan. Input balan sendiri di sini fungsinya banyak ya teman-teman. Tidak hanya mem-BTL itu hanya salah satu fungsinya, tapi fungsi utamanya adalah dia untuk menghilangkan noise, kemudian untuk memperlebar bandwidth, kemudian bisa juga untuk mem-BTL tadi teman-teman, salah satunya. Nah, di rangkaian input balan ini kan ada dua input ya teman-teman. Keluarnya tapi cuma satu. Maksudnya satu ini cuma fase dan ground. Tapi kalau inputnya ini dia ada tiga, fase negatif, fase positif, dan ground. Nah, dari fase positif dan fase negatif itu bisa kita ambil salah satunya teman-teman. Jadi kalau yang misalnya plus itu yang minusnya kita ground. Sini ya teman-teman. Nah ini yang di ujung. Jadi ini yang plus. Yang negatifnya kan yang ini teman-teman, tapi kita ground kan. Nah ini kan kita ground. Nah, jadi yang nomor 1 sama nomor 3 ini di ground, yang nomor 2 ini yang positif. Begitu juga yang satunya. Ini positif, ini maksudnya saya ambil positifnya. Jadi negatifnya kita ground atau kita jumper jadi satu. Nah, kalau yang ini kan negatif, jadi yang kita ambil yang ini nih, yang tengah-tengah ini. Yang ini kita ground. Maaf kalau silo ya teman-teman. Nah, seperti ini, semoga kelihatan. Ini satunya akan di-groundkan, yang satunya, yang positifnya kita ground, yang negatifnya kita ambil. Kebalikannya yang tadi teman-teman. Ini sudah jelas ya. Jadi yang negatif ini yang kita ambil, yang positif kita groundkan. Sama juga dengan yang di sini. Untuk yang di jack ini kan seperti ini teman-teman. Ini kan ada dua klik ya. Klik yang pertama itu connect ke yang sleeve, connect yang apa? Klip yang paling ujung ini connectnya ke tip. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini nanti jadi yang positif di sini, yang negatif sini. Kita bolak-balik nggak apa-apa teman-teman. Ini kalau positifnya taruh di sini nggak apa-apa. Tapi nanti speakernya yang positif harus diingat-ingat teman-teman. Positifnya harus ampli yang sebelah sini. Ini ampli yang positif, yang sebelah sini ini ampli yang negatif. Ini kan cek speaker ya teman-teman. Tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Ini bolak-balik nggak apa-apa teman-teman sebenarnya. Yang penting speakernya jangan kebalik, yang ini positif, speakernya negatif nggak boleh. Nanti daun speakernya jadi mundur. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada modul BTL di dalamnya, hanya memanfaatkan input balan. Sekali lagi input balan ini sangat berfungsi, sangat berperan di amplifier. Selain menghilangkan noise tadi, dia juga bisa membalik input teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Jadi utamanya tegangan bias. Tegangan biasnya juga harus imbang ya teman-teman. Tegangan bias,
Kemudian DCO-nya juga harus 0, karena kalau nanti tidak imbang itu tegangan biasnya tegangan DCO-nya akan semakin tinggi. Misalnya di amplifier yang kanan ini tegangannya 1 volt misalnya. Kemudian yang di amplifier yang sebelah kiri ini 2 volt. Jadi nanti DCO-nya total akan ketemu 3 volt. Jadi penting bagi teman-teman yang mau mem-BTL itu DCO-nya harus sekecil mungkin, karena nanti setelah di BTL itu DCO-nya akan ketemu penjumlahan dari kedua amplifier ini. Jadi kalau setting harus benar-benar dipastikan 0 ya teman-teman, supaya amplinya itu normal, tidak ada masalah. Kemudian perlu diingat juga ketika di BTL otomatis tegangan akan naik menjadi 2 kali lipat. Kalau tegangannya naik 2 kali lipat, wattnya juga pasti akan naik 2 kali lipat juga. Nah, dengan catatan bebannya itu sama. Misalnya kita menggunakan speaker 8 ohm. Jadi dengan beban yang sama dan tegangan yang berbeda karena sudah di BTL tadi, wattnya pun akan naik 2 kali lipat. Kalau sudah naik 2 kali lipat, harus kita perhitungkan juga TR finalnya, apakah masih aman mengeluarkan daya yang besar di BTL itu. Jadi jangan sampai perhitungannya itu tidak aman, tapi teman-teman memaksa mendorong 2 speaker. Apabila 2 speaker itu di paralel, otomatis impedansinya akan turun setengahnya. Kalau impedansi turun setengahnya dan tegangan naik 2 kali lipatnya, otomatis daya akan naik menjadi 4 kali lipat. Besar sekali teman-teman daya 4 kali lipat itu. Nah, ditakutkan ketika naik daya 4 kali lipat itu, yang akan jebol adalah transistor finalnya. Karena sudah dirancang amplifier ini mengeluarkan daya 200 watt ya teman-teman, dalam mode OCL. Ketika teman-teman BTL, apalagi impedansinya turun menjadi setengahnya, misalnya speakernya jadi 4 ohm, otomatis amplifier ini seolah-olah mendorong beban atau dipaksa bekerja dengan daya 800 watt, 4 kali lipatnya, otomatis transistor finalnya yang jebol. Jadi teman-teman yang menggunakan sistem BTL, tolong diperhitungkan lagi dengan bebannya speaker dan tegangan catu pada trafonya. Oke, selanjutnya kita tes sound ya teman-teman. Oke, sudah saya persiapkan untuk cek sound. Kita langsung nyalakan saja. Untuk volume ini 2 ya teman-teman, jadi 2 volumenya. Karena ini sudah di BTL. Sebenarnya kalau diputar 1 pun juga nggak apa-apa teman-teman. Misalnya seperti ini. Ini hanya satu volume. Ini 1 ya teman-teman. Nah, ini kalau 2, ini BTL-nya. Seperti ini. Nanti kalau ada yang tanya, Mas, kalau misalnya lupa memutar 2 potensio, apakah amplinya rusak? Tidak teman-teman, karena kalau kita putar 1, ini satunya jadi positif, satunya jadi ground. Kalau kita putar yang ini jadi negatif, satunya jadi ground, jadi tidak akan merusak. Kalau kita putar dua-duanya baru positif negatif, jadi BTL. Jadi kelihatan sekali ya teman-teman, satu power seperti ini, sedangkan kalau 2 tenaganya jadi lebih besar 2 kali lipat.
Dan untuk perhitungan yang lainnya seperti elko atau speaker protector tidak ada perubahan ya teman-teman. Mas, kalau ada yang tanya, misalnya kita BTL apakah perlu kita tambah elko-nya 2 kali lipat? Tidak perlu teman-teman, karena basicnya perhitungannya elko ini untuk mensuplai dua amplifier itu. Jadi mau di BTL ataupun OCL, elko ini masih bisa mengcover fungsinya. Jadi tidak perlu ditambah lagi kalau memang perhitungannya sudah masuk buat mengcover dua power amplifier ini. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.